Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam wasiatnya Abdullah ibn Amr bin Al-As. Kita masuk wasiat beliau setelahnya di sini disebutkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man su'ila amma la yadri faqala la adri faqad ahraza nisfal ilm. Barang siapa dia ditanya tentang sesuatu hal, amma la yadri, yang dia itu tidak tahu hukumnya, faqala la adri, kemudian dia mengucapkan la adri, saya tidak tahu, faqad ahraza nisfal ilm, maka dia telah menjaga setengah dari ilmu. Taib, di dalam ucapan Abdullah ibn Amr bin Al-As itu memiliki beberapa faedah yang besar bagi kita. Pertama adalah keutamaan kita itu mengakui ketidaktahuan kita. Ana ambil contoh, masya Allah, ada orang statusnya lebih tinggi, ternyata dia mengakui ketidaktahuan dia. A berilmu, dia masih menyempatkan kepada si B yang keilmuannya di bawah dia, tapi dalam sebuah kondisi B ada ilmu yang tidak diketahui oleh A. A harus mengakui, ya saya nggak tahu, saya harus belajar. Makanya masya Allah, kasus siapa itu? Orang statusnya lebih tinggi tapi belajar dari orang yang statusnya lebih di bawah dia, yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, surat apa? Al-Kahfi. Kasusnya Nabi Musa belajar dari siapa? Khidir. Kita tahu kedudukan Nabi Musa jauh dibandingkan siapa? Khidir. Tapi masya Allah tabarakallah rahman, kita tahu Nabi Musa ulul azmi minar rusul, ternyata dia masih datang kepada Khidir untuk belajar. Dan ada beberapa hal yang diajari oleh Khidir yang enggak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Makanya disebutkan di sini, فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Yang mana kami telah memberikan kepada Khidir rahmatan min indina, rahmat dari kami, wa'allamnah, dan kami ajarkan ia min ladunna, dari kami, ilma, berupa apa? Ilmu. Inilah orang akhirnya salah kaprah, katanya ilmu ladunni, min ladunna ilma. Ilmu ladunni itu katanya wangsit dari fulan wala allan, aslinya wa illa yang ngasih wangsit ya syaitan. Oh, saya mendapatkan ilmu A, ilmu B, jadilah dia ini orang yang dihormati dan sebagainya, padahal dari mimpi. Nah ini nggak dibenarkan. Tapi kalau Khidir memang aslinya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah yang memberikan ilmu untuk dia. Dan Nabi Musa tidak ada merendahkan Khidir, walaupun statusnya Khidir di bawah siapa? Nabi Musa alaihi salam. Makanya masya Allah di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ulama ahlinya, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Ana masya Allah tabarakallah rahman, sampai detik ini ketika kita menjalankan istilahnya amanah untuk membina sebuah pondok pesantren gitu ya, Ana sampai detik ini tidak pernah memutuskan sebuah keputusan kecuali ana musyawarah.
Selalu musyawarah, 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 musyawarah. Nanti tanggal sekian musyawarah, rapat, tanggal sekian rapat, tanggal sekian rapat. Itu selalu anak lakukan. Selalu. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau seandainya mau-maunya kita yang kita tidak ketahui jauh lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui. Makanya Masya Allah Rahman, anak itu senang kepada para asatidzah yang anak minta waktu mereka untuk memberikan faedah ke anak. Itu seperti itu, Ustaz, apa pandangan antum tentang ini? Ustaz, apa pandangan antum tentang ini? Karena kita nggak bisa memutuskan sesuatu hal sendirian. Karena ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Makanya disebutkan dalam ucapan, ini ucapan yang bijak. Inna min fikhir rajul, termasuk kecerdasan seseorang, idza lam ya'lam syai'a, jika dia nggak ketahui sesuatu hal, an yaqula Allahu a'lam, dia mudah mengucapkan Allahu a'lam. Makanya Masya Allah Rahman, jangan bebankan diri kita tentang sesuatu hal yang kita nggak tahu, kita paksakan diri kita untuk jawab. Makanya Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman untuk Nabi kita SAW. Apa kata Allah? Qul ma as'alukum alaihi ajra, qul ma as'alukum alaihi min ajr. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah saya min ajr, berupa ajar, upah. Aku nggak minta untuk hal itu. Apa kata Allah setelahnya? Wa ma ana minal mutakallifin. Wahai Muhammad, katakanlah aku adalah orang yang tidak mau membebankan diri sendiri. Maksudnya ketika berdakwah jangan bebankan diri kita. Kalau kita nggak tahu jangan jawab. Semisal gini, antum masih awam, udah ngaji sudah ngaji, tapi kan kita nggak rutin, belum mempelajari akidah, tafsir, hadis, fikihnya, apalagi ilmu yang lebih dalam dari itu, usul fikihnya, mustalah hadisnya atau usul tafsirnya, kita belum masuk ke sana. Ada beberapa hal yang kita nggak ketahui, kita masih duduk biasa, tapi kita sudah ngaji seperti itu. Nanti orang-orang kan bertanya, ya akhi, apa pandangan antum tentang ini? Oh, anda nggak tahu. Antum tanya ke Ustaz Fulan, antum tanya ke Ustaz Fulan. Jadi kadang-kadang na'udzubillah kita ini biasanya di masyarakat awam udah modal jenggot itu sudah dikatakan apa? Pak Ustaz. Modal jenggot itu sudah dikatakan Pak Ustaz. Jadi maksud aneh itu berbahaya sekali. Bahkan tingkat lebih tinggi lagi kalau udah berjenggot plus pakai peci putih, Pak Haji. Sudah, itu sudah dimintai fatwanya. Antum harus bijak. Antum katakan wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan orang yang membebankan diri saya. Saya nggak tahu sudah. Dan itu wallahil azim jauh lebih tenang, lebih nyaman. Yang nggak enak kalau antum udah ngomong, bener nggak ya jawabannya? Bener nggak ya? Katik salah pulau kan gitu. Nanti agak salah pulau mikir gitu itu. Aduh betul lah, betul lah, betul lah. Itu akhirnya membebankan diri sendiri. Makanya Masya Allah Rahman, ada ucapan Umar bin Khattab, nadimtu akthar min marrah min kalami. Aku menyesal berkali-kali sebabnya saya berbicara. Wa ma nadimtu min marrah min samti. Dan aku nggak pernah menyesal ketika aku diam. Subhanallah alam bisawab. Dan ini memang menenangkan. Kayak disebutkan oleh para ulama, kita memang harus pintar-pintar menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini adalah orang yang tidak tahu. Ucapkan saja saya nggak tahu. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian faedah yang kedua dari ucapannya Abdullah bin Amr bin Al-As adalah kita menghindari fitnah dan kesalahan dalam berfatwa. Hindari. Terus kalau jamaahnya itu jangan nanya ngetes ustadznya. Ustadznya ini tahu ndak ya hukumnya? Tes ditesnya pula ustadznya. Kalau nggak tahu, ada merasa kebahagiaan sama dia, na'udzubillah. Inilah bukan ciri-ciri orang ikhlas menuntut ilmu. Kalau ikhlas yang menuntut ilmu, dia nggak akan belajar tujuannya liumariya bihi sufaha.
atau untuk membanggakan ilmu dia nggak akan bangga seperti itu. Ya sudah, dia duduk walaupun orang di depan dia ini orang yang statusnya di bawah dia atau junior dia, duduk saja. Tapi wah, mumpung kesempatan ini, junior anak di depan. Masya Allah, ini kan berarti niatnya udah nggak bener nih ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang beberapa hal yang kalau seandainya dijawab ternyata jawabannya salah, kan kasihan. Kalau seandainya yang menjawab ini jawabannya benar, alhamdulillah. Kalau salah, berapa orang yang antum sesatkan gara-gara ucapan ustadznya memang nggak sengaja apa salah, ngapain ditanya? Beda kondisi kalau kita yakin, oh ini ustadznya yakin, anak tahu ilmunya ustadz ini, anak tanya tujuannya agar ustadznya juga ngajarkan kepada kaum muslim. Boleh sebagaimana kasus malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa itu Islam, apa itu iman, itu tujuannya apa itu ihsan, tujuannya untuk mengajarkan saja agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang Islam, iman dan juga apa? Ihsan. Tapi sampai pada puncaknya nanya tentang apa? Tanda hari kiamat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Bingunglah ini para sahabat, maksudnya apa? Apakah orang bertanya itu lebih alim dibandingkan Muhammad SAW? Pergilah ini malaikat Jibril. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, atakum liyu'allimakum amra dinikum. Dia datang kepada kalian tujuannya untuk apa? Ngajarkan ilmu agama kepada kalian. Jadi caranya jamaah nanya dijawab sama ustadznya. Itu boleh kalau memang yakin dia bakal bisa. Tapi kalau cuma untuk ngetes, jangan. Hindari fitnah yang seperti ini. Nyari-nyari kesalahan ustadznya dalam memberikan fatwa. Itu gimana kondisinya? Ya salah. Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang ditanyakan kepada seorang ustadz, itu pertanyaan yang global, yang ustadznya kadang-kadang nggak memiliki tasawur, gambaran yang lebih. Itu berbahaya akhirnya. Nah kalau udah seperti itu, jangan sampai kita masuk ke majelis seperti itu. Itu tidak boleh. Orang seperti itu harus diusir. Harus apa? Diusir. Jangan sampai dia itu masuk dalam majelis kita. Fala taq'ud ma'ahum. Jangan duduk bersama orang-orang seperti itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka itu ya berubah sikap mereka. Kalau udah seperti itu memang bahaya, Masya Allah Tabarakallah Rahman. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang ketika ditanyakan suatu hal dia nggak tahu, itu akan membuat orang-orang itu akhirnya menyimpang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara sekaligus, enggak. Tiba-tiba ilmu terangkat, itu enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Makanya ulama sekarang Pak udah mulai banyak yang habis. Kalau antum mungkin nggak ngerti ya dunia Timur Tengah, ulama-ulama di sana. Kalau antum tahu ulama-ulama yang sudah gugur, itu antum akan sedih. Aduh, meninggal lagi. Innalillah. Meninggal lagi, innalillah. Ustadz di Malaysia itu tidak banyak. Nggak kayak Indonesia. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke itu insya Allah banyak sekali. Tapi pejuang sunnah di sana itu bisa terhitung. Walaupun mereka itu ustadz-ustadz di sana itu pintar-pintar dalam berdebat, pintar mereka kuasai ilmu debat itu. Tapi Masya Allah Rahman, dari yang terhitung kita bisa hitung ustadz-ustadz mereka itu meninggal lagi sepuhnya. Baru ada pas anak safar kemarin, Ustadz Rasul Dahri, rahimahullah. Anu udah tahu lama dari sejak anak dulu di pondok pesantren dulu. Bagaimana beliau lah yang ngundang Ustadz Abdul Hakim Abdad ke Malaysia itu, Ustadz Yazid Jawas itu ke Malaysia itu dari jalur beliau. Ketika anak tahu, aduh meninggal rahimahullah. Itu kan kerasa.
hilang ulama, hilang ulama, hilang ulama. Semakin terkikis. Apa kata Nabi kita SAW? Kalau seandainya ulama sudah wafat satu persatu, hatta idza lam yabqi alima, sampai tidak ada satupun ulama yang tersisa, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya orang-orang menjadikan tokoh itu yang ditanya tentang ilmu agama siapa? Juhala, orang-orang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanyakan tentang ilmu agama, fa'aftau bi ghairi ilm, mereka berfatwa tanpa ada ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Antum sekarang lihat kan orang-orang yang jahil ditokohkan. Antum lihat sekarang banyak sekali orang-orang jahil yang ditokohkan karena ulama udah mulai sedikit. Hadis Nabi betul, fakta terjadi. Hatta idza lam yabqi alima, sampai ulama enggak tersisa, udah sedikit ulama-ulamanya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang dijadikan tokoh orang jahil, yang bisa bahasa semut lah kata dia, yang bisa bahasa malaikat lah, jadi tokoh ditanya ilmu. Bayangin antum yang katanya bisa bahasa Suryani lah, itu bukan bahasa Suryani Pak, wallahil adzim. Antum kasih bahasa Suryani kaidah sama ana, kasih juga ke dia, ana bisa ngalahkan bahasa Suryani dibandingkan dia. Tapi bahasa itu udah mulai punah, dusta. Mana ada bahasa semua sama kayak gitu. Makanya sampai mikir, kalaulah seandainya dia ini orang yang nggak ngerti, ana anggap wajar. Maksudnya dia ini udah umur tua, ya mungkin ya dikasih uzur lah karena kekurangan dia. Anggaplah dia orang kurang gitu. Tapi yang aneh, yang ngikutin. Orang ngikutin tuh ada akalnya, kok bisa ngikutin? Maksudnya gini, antum tahu kan orang-orang yang majnun, orang-orang gila di pinggir jalan? Sebagian orang menyatakan orang gila itu apa? Wali. Loh, astagfirullahaladzim. Sampai anak akhirnya, apakah yang ngikutin lebih gila dibandingkan orang gila itu? Kok bisa ada yang ngikutin? Wah, itu akal, mana akalnya? Dan itu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adhallu. Mereka menyimpang dan membuat orang apa? Menyimpang. Antum kalau mau lihat video-videonya, astagfirullahaladzim, sudah. Kadang-kadang kesel saja, bisa enak sak penak dewe ngomong malaikat, tentang malaikat, jaga gawang jahanam. Banyak Pak ala kulli situ yang akhirnya ketika melihat kondisi hal seperti itu memang betul hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya faedah yang ketiga yang dapat kita ambil adalah meningkatkan kualitas dan integritas ilmu kita. Tingkatkan, Pak. Kalau bisa tingkatkan agar kita tidak menjadi orang apa? Jahil. Tapi kalau kita sudah berusaha meningkatkan ternyata nggak tahu, ya udah Allahu a'lam, selesai. Seperti Imam Malik, dilemparkan 100 pertanyaan yang dia jawab cuman beberapa soal saja, nggak nyampe 10 soal. Dari 100 yang dijawab itu cuma beberapa saja, nggak nyampe 10. Sisanya dia jawab apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Itu Imam Malik itu. Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Yang kita tahu kenal dengan Muwatta Imam Malik. Wallahi ladhim, kalau kita sama Imam Malik, ilmu kita cuma seujung kukunya Imam Malik. Yang kita tahu, yang kita hafalkan ilmu-ilmu hadis, Quran dan sebagainya, kita ini masih seujung kukunya Imam Malik dari segi keilmuan beliau rahimahullah. Allah imam daril hijrah, semua penduduk Madinah yang imamnya itu siapa? Siapa imamnya? Imam Malik. Ulama Madinah ini banyak sekali. Di zaman kita banyak. Antum ceklah berangkat ke Madinah, banyak ulama-ulamanya. Bahkan dari Indonesia pun ada duduk di majelis itu, di pintu 31. Ustaz siapa? Ariful Bahri. Ulama mereka semua. Tapi dari semua ulama-ulama yang saat ini, itu tidak bisa mengalahkan ilmu siapa? Imam Malik. Tapi ketika Imam Malik ditanyakan sebuah hal 100 soal, dia tetap mengatakan Allahu a'lam. Tapi bukan berarti oh ya sudah, kalau gitu gampang baik, nggak usah belajar, cukup Allahu a'lam, nggak gitu. Tetap wajib kita itu tingkatkan kualitas ilmu dan integritas ilmu kita, tingkatkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat-derajat orang yang
beriman dari kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dikasih ilmu dengan banyak tingkatan. Maksudnya gini, Pak. Antum punya target sekarang. Ya Allah, ana duduk di sini, ana harus memiliki target yang ana harus ketahui ilmunya. Ana nggak tahu terus. Ada beberapa orang awam, Pak, Masya Allah, yang dulunya mungkin awam, sedikit demi sedikit dia belajar bahasa Arab sampai pada puncaknya bisa bahasa Arab walaupun dasar, tapi dia udah terbiasa untuk belajar bahasa Arab. Itu ada. Sedikit demi sedikit dia awalnya belajar fikih sampai akhirnya khatam satu kitab fikih. Kenapa? Dia berharap dari Allah SWT agar tingkatan dia ditingkatkan oleh siapa? Allah SWT, derajatnya. Makanya Masya Allah Rahman, jelas beda lah antara orang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Beda, Pak. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti beda. Jangankan gitu, antara Ustadz A sama Ustadz B, kita itu bisa mengetahui kadang-kadang, Masya Allah, oh fulan lebih tinggi ilmunya. Walaupun kita nggak merendahkan Ustadz yang lain, nggak boleh merendahkan Ustadz yang lain. Tapi kita itu lebih senang dengan belajar yang Ustadznya wawasannya lebih apa? Luas. Yang disampaikan qala Allah, yang disampaikan qala Rasul, yang disampaikan A, yang disampaikan B, semua berlandaskan dengan 3. Qala Allah, qala Rasul sama qala sahabat. Kita kan senang. Pak, dulu antum kalau dulu awam duduk di kajian-kajian awam gitu ya, ini ustadznya ini nggak nyebutkan qala Allah, nggak nyebutkan qala Rasul, nyaman nggak antum? Enggak lah. Beda ketika antum datang ke kajian Ustadz Yazid Jawas misal, atau Ustadz Abdul Hakim Abdad, atau Ustadz asatidah yang lainnya. Wush, qala Allah sikit-sikit, qala Allah sikit-sikit, qala Rasul. Antum makan betah untuk duduk di situ. Kenapa? Beda antara yang berilmu sama yang tidak berilmu. Beda. Antum duduk di sini sama di kajian Ustadz Syafiq, pasti antum lebih senang sama Ustadz Syafiq dibandingkan sama ana. Kenapa? Keilmuan beliau jauh lebih banyak gitu loh, lebih kompleks. Kapan ditanyakan A bisa jawab, kapan B. Kalau ana tadi Allahu a'lam, kalau beliau tahu. Beda, Pak, sudah beda. Makanya dari situ harusnya kita itu jangan mau disamakan dengan orang-orang apa? Jahil. Pak, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan sama orang-orang jahil tuh, ya Allahu Akbar. Aduh. Dia antum berharap kita ini bersama barisan para asatidah. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Datang Ustadz Syafiq Basalamah semisal di sini. Yang dekat sama beliau siapa? Panitia kan? Panitia. Senang nggak antum dekat atau menjadi panitia? Senang. Pak, tolonglah Pak, anak jadi panitianya, walaupun panitia bagian konsumsi. Yang penting gimana anak bisa masuk satu ruangan sama Ustadz Syafiq, kan gitu. Pasti senang. Tapi mungkin nggak kira-kira Nabi kita Muhammad SAW itu dikumpulkan bersama orang-orang jahil? Wallahi mustahil. Orang yang jahil dari umat Islam itu yang paling jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini, Pak, belajar nimba ilmu. Kenapa? Biar bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh. Orang yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya di sebuah gua. Yang paling dekat nih manusia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Taib, antum kira Umar gak cemburu? Cemburu dengan kedekatan siapa?
Abu Bakar dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak cemburu? Maka ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Setelahnya siapa? Abu Bakar meninggal. Dikuburkan keduanya di rumahnya siapa? Aisyah. Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi di waktu salat subuh membaca salat Yusuf, berkali-kali tusukan, jatuhnya siapa? Umar bin Khattab. Dikabarkan bakal meninggal, divonis sudah. Aisyah memiliki harapan yang besar untuk dikuburkan di samping siapa? Suaminya, dan di samping siapa? Bapaknya. Aisyah nggak kasih izin untuk Umar bin Khattab awalnya. Minta lagi Umar bin Khattab izin. Kenapa? Berharap dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW dan kawannya Abu Bakar, maksudnya hayyan wa mayyita, hidup dan mati. Pak, Masya Allah, hidup di dunia dekat, di alam barzakh dekat, di kuburan, dan juga di mana? Di akhirat dekat. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha menangis, ngasih izin untuk Umar bin Khattab. Masya Allah. Tapi ketika Umar bin Khattab dikubur, Aisyah kangen sama suaminya, kangen sama abahnya, datang ke sana berkunjung pakai jilbab. Malu dari siapa? Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab udah meninggal. Insya Allah, Pak. Bayangkan mereka itu gimana berharapnya dekat dengan apa? Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, mungkin nggak kita dekat dengan Nabi SAW sedangkan kita nggak belajar ilmu Nabi? Kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW bisa dilihat dari orang-orang mengambil warisan beliau. Makanya ana sering sampaikan berkali-kali, yang ngambil warisan anak kalau anak meninggal itu cuman kerabat anak saja, yang dekat dari anak, bapak anak, istri anak, yang lain nggak bisa yang lain. Baik. Sedangkan yang mengambil ilmu dari Nabi kita SAW, warisan Nabi, itu jelas orang-orang terdekat dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beberapa orang tuh dicegat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi untuk tidak dekat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang naasnya na'udzubillah, ketika kita menjadi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membenci ilmu yang disebarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau antum udah malas ngaji, antum ingat, kita dibangkitkan dekat enggak nih dengan Nabi? Kalau enggak yakin, masuklah kajian. Ngaji kita, Pak. Enggak apa-apa, duduk menuntut apa? Menuntut ilmu untuk tingkatkan integritas ilmu kita. Dan gini, Pak, maksudnya gini. Menuntut ilmu itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah menjadi keharusan bagi kita. Maksudnya gini. Setiap hari itu mau nggak mau harusnya kita duduk untuk belajar. Ustadz saja, Pak, Masya Allah ya. Mereka nggak ngisi kajian, tapi mereka itu Masya Allah, ana masih ingat sekali, dosen-dosen kami itu jauh lebih semangat membaca dibandingkan mahasiswa sendiri. Ustadz Syafiq Basalam, antum kira mereka nggak baca? Baca, Pak. Kitab itu di depan rumah beliau baca. Datanglah antum pada subuh, baca beliau. Baca kitab. Kita tahu doktoral dengan nilai cum laude lagi. Masya Allah. Baca, enggak habis sama beliau itu waktunya dengan hal yang sia-sia. Oh, sibuk Ustadz. Ya Allah, sibuk. Anak cuman berapa? Istri cuman berapa? Beliau ini banyak anaknya, banyak istrinya, banyak umatnya, banyak santrinya, banyak mahasiswanya. Nggak cukup sampai situ. Antum tahu yang lebih dahsyatnya, beliau itu memikirkan ekonomi muridnya. Itu yang paling ajib. Gimana fulan ini bisa berangkat dakwah? Ada salah satu kawan kami mahasiswa ketika kuliah berangkat ke Australia, yang ngirim siapa? Ustadz Syafiq Basalam. Antum mau hidup dakwah di sana? Mapan antum tinggal dakwah saja. Antum berangkat ke Australia mau? Berangkat, Pak. Masya Allah. Ada kawan kami yang Masya Allah Tabarakar Rahman, orang tuanya sudah meninggal. Awalnya ibunya meninggal, nggak lama habis itu bapaknya meninggal, jadilah yatim piatu dia, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Yang mikirkan siapa? Beliau lagi. Bahkan anak tuh masih ingat beberapa kawan-kawan yang ngurus SRB waktu itu, Masya Allah,
yang ngirimkan beras itu selalu mikirkan beras selalu itu Ustaz Syafiq sendiri. Gimana antum masih ada beras? Masih Ustaz. Kalau kapan nggak ada, beliau berusaha beli lagi, beliau taruhkan lagi di rumahnya. Itu yang beliau pikirkan. Sibuk baca. Kita ini udah tahu lagi udah kehidupan kita ini udah kayak macam apa. Nggak tahu apa yang kita harapkan di dunia ini apa gitu loh. Makanya na'udzubillah, coba jangan sampai antum ini dikasih waswas oleh syaitan akhirnya jauh dari majelis ilmu. Per hari itu harus ada, Pak, per hari. Ingat, antum capek nggak jalan di dunia ini? Hidup di dunia capek nggak? Capek. Padahal hidup di dunia ini cuma 60 tahun. Jauh perbedaannya di alam akhirat. 60 tahun itu udah capek bagi kita. Udah letih, males. Bahkan banyak dari manusia mengakhiri hidup di dunia gara-gara apa? Letih sama kehidupan duniawi. Saking capeknya. Kalau bukan karena akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, udah letih kita ini. Na'udzubillah. Makanya banyak orang-orang awam yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Capek. 60 tahun. Bayangkan antum di alam akhirat, satu hari itu berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Aduh. Belum masuk surga kita, belum. Di padang mahsyar nanti ada hari pertimbangan. Selama 60 tahun kita hidup, selama itu pula kita itu dihisab. Syufa. Jadi gini, 60 tahun kita hidup ya. Hisabnya 60 tahun juga. Tapi 60 tahun itu bukan 60 tahun kita hidup. Hisabnya pertanyaannya detail sekali. Adalah datang orang pajak ke pondok, nanyain tentang masalah kambing itu. Berapa kambingnya dijual kemana, berapa keuntungannya. Ana langsung bilang, capek ditanya gitu nggak ada keuntungannya. Ana bilang, sikit udah, baliknya lari ke pondok sudah. Itu Pak ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh capek jelimet. Oh gitu Ustaz ya katanya. Iya. Datang lagi lihat bangunannya. Oh ini Ustaz gimana, profitnya berapa pondok pesantren ini? Kate profit. Kita ini minta dari yang lain untuk menghidupkan santri. Karena bilang, gimana kan antum mau ngambil lagi? Karena bilang, gimana masih mau ngambil? Kami aja bingung kok ngidupin santri gimana? Oh gitu Ustaz ya. Ditanya kayak gitu kesel nggak kita? Kesal. Udahlah hidup susah ditanya-tanya lagi. Kondisi hari kiamat, hidup antum banyak maksiat. Yang nanya bukan cuman malaikat, siapa? Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah, dengan pertanyaan sedetail-detailnya. Yang meninggal dari kita itu udah banyak, Pak. Bahkan anak baru lihat kemarin, Masya Allah, baru aja salah satu ikhwan kita meninggal lagi. Kayaknya di grup tuh makin lama makin banyak yang meninggal. Masih muda. Anda tanya, ini masih muda Pak? Masih Ustaz. Oh yang mana orangnya Anda tidak tahu? Masih Ustaz, masih muda. Tapi itu yakin yang sudah tua jauh lebih itu dari itu nggak dipanggil sama Allah SWT? Berarti kalau kita umurnya 55 tahun, yakinlah dihisapnya oleh Allah SWT juga 55 tahun bahkan lebih. Kenapa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ini kaki ini nggak bergerak pada hari kiamat. Kaki ini geraknya nggak boleh. Berarti kan itu tegang sekali Pak, kondisi memang betul-betul mencekam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nggak boleh gerak ini kaki ini. Sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Berarti ingat nggak kamu ketika awal baligh, umur 15 tahun di hari A, itu duitnya dari orang tua untuk apa? Uang SPP dulu kenapa dijajankan? Itu ditanya, itu udah balik SMA. Nah kenapa kok dijajankan? Pak detail sekali, mau bohong nggak bisa bohong Pak, udah siap itu palunya malaikat mitrakah min hadid. Sekali kita bohong habis Pak, hancur. Gimana kita jawab Pak selama itu? Susah nggak susah? Gimana antum mau mudah masuk surganya? Makanya disebutkan Nabi kita SAW, kalau mau mudah masuk surga, rajin-rajin menuntut ilmu. Masalahnya setan ini datangnya na'udzubillah
Karena setan tahu orang datang ke masjid belajar itu enak sekali, dia dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam apa? Surga. Apa kata setan? Gerimis, nanti sakit, nggak usah datang. Mulai, oh ya betul juga ya, mas nggak kajian ke masjid? Nggak dek, gerimis. Padahal ada motor, ada mantel hujan. Akhirnya apa kata dia? Gerimis. Gampang sekali. Padahal dulu Nabi kita Muhammad SAW hujan belajar. Tengah malam. Kita mana ada Pak kajian tengah malam? Jam 8 aja Ustaz dah habis waktunya. Nah, sudah, nggak boleh kita lanjutkan lagi. Nabi SAW sampai jam 12 malam tengah malam. Bahkan beliau sakit pun nggak boleh dikasih alasan sakit untuk nggak dakwah. Bayangkan. Makanya Masya Allah setan ini tahu nih, kalau ini orang fulan belajar, dia belajar, enak masuk surganya, gampang dia. Makanya dari semua agama Islam yang paling berat untuk dilaksanakan nuntut ilmu. Kalau sholat orang masih banyak yang jaga sholatnya. Yang paling berat itu apa? Nuntut ilmu. Santri itu masih rajin sholatnya. Tapi kalau udah belajar di kelas, gimana caranya untuk bolos? Pura-pura sakit. Nanti tiba-tiba udah di kelas, Ustadz astagfirullahaladzim Ustadz, izin Ustadz. Kemana? Mirhat, WC. WC ngapain? Ustadz anak urin, anak di hajati, mau buang hajat Ustadz. Tawawud, mau BAB. Pas berangkat rupanya ngapain? Main kelereng. Itu kadang-kadang kita dapati kondisi orang-orang yang ada. Ana pernah dapetin, Masya Allah, salah satu santri dulu awal santri baru, izin Ustadz ke kemana? Kamar mandi. Gak balik-balik. Dicek mana lah santri ini, rupanya ngapain? Tidur di asrama. Aduh, bayangin setan itu nggak suka kapan orang belajar, itu paling nggak suka. Kenapa? Enak kali dia masuk dalam surga dalam kondisi yang mudah, karena ada hadis Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa yang menelusuri sebuah jalan, yaltamisu fi ilman, dia tujuannya untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti loh ya, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tahu syaitan nih. Oh, makanya akhirnya gimana umat Islam ini banyak yang jahil. Ujung-ujungnya mereka nggak belajar, pada puncaknya mereka ngikut agama nenek moyang, tradisi yang menyelisih syariat Islam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, belajar maksudnya Al-Qur'an Al-Karim, apa kata mereka? Enggak, capek belajar tuh. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami cuman mengikuti nenek moyang kami saja, sudahlah ini aja. Ngapain capek-capek? Itulah kondisi umat akhir zaman saat ini. Isya? Belum ya? Itulah kondisi umat Islam akhir zaman, sehingga dibuat untuk malas menuntut ilmu. Jadi akhirnya ya sudah, pokoknya modal utama Allahu a'lam. Tapi nggak ditingkatkan dia, ini salah juga. Tingkatkan ilmu kita, tingkatkan kualitas ilmu kita, tapi dibaringi juga dengan apa? Ucapan Allahu a'lam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Taib disebutkan ini Pak, Masya Allah tabarakallah rahman, sebuah nasihat yang baik juga, bijak. Ibnu Umar pernah mengatakan, syufa, Ibnu Umar, kita tahu Ibnu Umar adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang paling getol ngikuti sunnah Nabi SAW. Apa kata Ibnu Umar? Nasnya beliau mengatakan al-ilmu thalatha, ilmu itu ada 3 cuman. Yang pertama kitabun natiq, Al-Quran Al-Karim. Kitabun natiq ini kitab yang berbicara, maksudnya Al-Quran Al-Karim, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, maksudnya pelajari semua Al-Quran isinya. Kemudian ilmu yang kedua, wa sunnah madiyah, sunnah yang berlaku. Apa itu? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata beliau, la adri, enggak tahu.
Antum sudah segotol-gotol mungkin belajar Al-Quran, belajar hadis, tiba-tiba nggak tahu, pada puncaknya ucapkan apa? La adri. Tapi kalau antum tahu hukum A, sampaikan Al-Quran. Ada hadisnya, sampaikan hadisnya. Taib, kalau ternyata antum nggak tahu dua-duanya, ucapkan Allah. Itu ilmu. Itu apa? Ilmu. Makanya Pak, Masya Allah, kalau bisa jadilah orang yang hafizul Quran, orang hafal apa? Quran. Kalau kita kayaknya Ustaz, rasa-rasa anak tak mungkin lah Ustaz. Ya udah tua bangka kita ini. Gimana kondisinya? Ya sudah, berarti anak antum lah yang penerusnya. Antum siapkan dana antum untuk menjadikan generasi setelahnya apa, orang yang berilmu. Antum harus targetkan itu. Nak, bapak ini bukan orang hafal Quran, nak. Ya, bapak ini orang awam yang udah dihabiskan hidupnya untuk duniawi. Tapi bapak mau kamu tuh menjadi anak yang soleh, yang hafizul Quran. Semangat. Nah, itu antum bisa siapkan itu. Hadis, Pak, Masya Allah ya. Ada satu hadis, ada satu kitab, afwan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Saleh Asy-Syami. Syekh Saleh Asy-Syami. Ana baru beli kitab itu. Nama kitabnya Jami' al-Usul Tis'ah. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab yang 9. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, Ad-Darimi, Muwatta, sama Musnad Ahmad. Itu dikumpulkan tanpa pengulangan, itu berjilid-jilid. Tanpa pengulangan. Jadi misal hadis Nabi yang sudah disebutkan nggak akan diulangi lagi, nggak akan diulangi lagi. Tapi itu mengumpulkan 9 tis'ah, kutub tis'ah dikumpulkan di situ. Antum tahu Pak? Ada nggak orang yang hafal kitab itu? Ada. Di zaman kita, orang besar atau orang anak kecil? Anak kecil. Bayangin antum Pak, kitab hadis, jangankan Quran yang segini, hadis pun yang berjilid-jilid mereka hafal. Apa rahasianya? Juhud, semangat. Makanya anak tuh lucu gitu ya, di pondok pesantren dikasih kitab Umdatul Ahkam, nggak dihafal. Keluar mau jadi apa? 6 tahun nih ya habis kelas 1 MTW. MTW ini mutawasithah, 2 mutawasithah, 3 mutawasithah, masuk tsanawiyah SMA, 1 tsanawiyah, 2 tsanawiyah, 3 tsanawiyah. 6 tahun. Arba'in Nawawi hafal? Enggak. Ada Pak. Umdatul Ahkam hafal? Enggak. Loh, terus apa yang dihafal? Kitabut Tauhid hafal? Enggak. Usul Salasah hafal? Enggak. Oh dulu Pak, kita dites itu. Ana masih ingat itu diperlombakan, walhamdulillah. Dan kita ikut. Walhamdulillah, kita menang, walhamdulillah. Dites gitu loh Pak. Ini enggak. Untuk ngafal aja. Aduh, Ustaz, jangan berat-berat Ustaz. Gimana? Himmah tuh nggak ada gitu loh. Ana tuh ya Allah Akbar, kadang-kadang santri ini ya, Masya Allah. Ana tuh punya kawan-kawan Pak ya, nggak dipelajarin di kelas, tapi mereka nggak belajar sendiri, ngafal sendiri. Minta istilahnya arahan dari ustadznya. Ustadz, apa maksud hadis ini Ustadz? Contoh Bulughul Maram. Bulughul Maram kami nggak pelajari Bulughul Maram di Bukhari waktu itu. Yang kami pelajari itu Umdatul Ahkam. Nggak kami pelajari Bulughul Maram. Tapi Masya Allah Rahman, beberapa santri itu Masya Allah menghafal Bulughul Maram, minta dari ustadznya, minta diajarkan. Di kelas nggak ada, bisa dia faham dengan hadis Bulughul Maram itu dengan luasnya. Satu hadis dia bisa jelaskan dengan panjang lebarnya. Kenapa? Juhud. Ini kadang-kadang duduk di kelas pun kadang-kadang malas. Masih mending Pak, na'udzubillah, kadang-kadang orang-orang itu udahlah duduk di kelas. Kalau orang awam masih wajar, ngantuk tuh masih wajar. Santri belajar akidah, semisal bantahan terhadap akidah Jahmiyah atau akidah Mu'tazilah, silap sikit, ngantuk sikit Pak, beda, bahaya itu Pak. Kalau sikit ngantuk, terputus penjelasan ustadznya, fawailul lil musallin, contoh nyata. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Stop dia sampai situ. Rusak nggak maknanya? Rusak. Makanya Ustaz Faiz itu, Ahmad Faiz Asifuddin, kami punya Ustaz, Masya Allah, beliau itu
kuat sekali Pak, Masya Allah, ngajarkan akidah itu kuat sekali. Beliau itu paling tidak suka kalau ada yang tidur pelajaran beliau, apalagi bahas asma was sifat. Apalagi kita kelas 3 dulu kami diajarkan tadmuriyah. Tadmuriyah ini bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok menyimpang. Makanya Pak, Masya Allah, alhamdulillah kami ini dibekali dengan ilmu-ilmu untuk membantah mereka, hatta Asy'ariyahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, Khawarijnya, Rafidhahnya, Sufiyahnya. Itu alhamdulillah itu termasuk kuat taksilnya di Bukhari waktu itu. Sekarang kayaknya masih kuat juga ustaz-ustaz yang ngajarnya. Karena bersyukur kepada mereka yang mengajarkan kami ilmu-ilmu seperti itu. Tapi Pak, Masya Allah, semangat kami. Kalau ada yang ngantuk tidur, pernah masih ingat waktu itu. Ada salah satu santri ngantuk tidur paling belakang. Ustadz Faiz Pak, selama sebulan nggak mau masuk ke kelas, nggak mau masuk. Akhirnya kami, Masya Allah, diingatkan sama Ustadz Nusa di waktu itu, antum mau sampai kapan antum ngantuan kayak gini? Sampai istilahnya itu ada namanya Abu Naum. Bapaknya apa? Tidur. Oke Pak, kalau ada yang suka tidur bilang aja Abu Naum. Bapaknya tidur. Atau Nawam, tukang tidur. Kalau sudah sampai kapan antum kayak gitu? Antum datang semua ke kantor minta maaf. Datanglah kami waktu itu 30-an santri datang ke kantor minta maaf sama Ustadz Faiz. Beliau masuk lagi, alhamdulillah. Kami tuh ya Allah Akbar, memang Pak bahaya kalau udah ngantuan itu, ngeri. Ngeri. Makanya kita dituntut untuk menjadi orang yang suka membaca, meningkatkan integritas apa? Ilmu kita. Itu memang dibutuhkan oleh kita masing-masing. Nah, Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Nampaknya azan, kita azan dulu. Fadhil. Azan kan? Ya, kenapa tak ingin azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Baik, kita lanjutkan sedikit di sini. Jadi Ibnu Umar tadi mengatakan al-ilmu thalatha. Ilmu itu ada berapa? 3. Kitabun natik, kitab yang berbicara, maksudnya apa? Al-Quran. Wa sunnah madiyah, sunnah yang berlaku, maksudnya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga apa? La adri, ucapan saya nggak tahu. Wallah Pak, Masya Allah ya, memang Al-Quran Al-Karim itu sumbernya ilmu. Tidaklah Al-Quran Al-Karim itu Allah sempurnakan kecuali sudah mencakup segala ilmu. Semuanya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Semua. Jadi rugilah kalau antum ini nggak mempelajari tafsir ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Rugi Pak. Kadang-kadang kita ini Ustadz, kalau kami baca buku-buku terjemahan dari kitab tafsir Ibn Katsir semisal atau tafsir yang lainnya, kami terjemahan itu agak jelimet Ustadz memahaminya. Tapi jangan belajar dari terjemahan. Dari mana? Ada salah satu Ustadz, namanya Ustadz Firanda Andirja hafizahullah. Beliau nulis tafsir secara khusus yang gayanya bukan gaya menerjemahkan, memang gaya menjelaskan. Itu Pak lebih gampang. Tapi naasnya kita mengatakan apa? Ustadz, mahal harganya. Jadi itu banyak alasan. Insya Allah ada Ustadz PDF-nya baik, maksudnya minta elektroniknya itu, e-book itu. Aduh, Pak Ustadz Firanda itu menjelaskan itu Pak lengkap sekali, lengkap sesumber-sumbernya. Dan Ustadz Taufik Hidayat itu setahu ana tafsirnya di Masjid Anwar itu pakai kitab Ustadz Firanda, setahu ana itu lengkap Pak, Masya Allah. Dan kita nggak belajar itu, apa ya kita tuh Pak, Masya Allah. Sumber ilmu udah di Quran, ada di Quran dijelaskan tafsir itu banyak, masih tak tahu. Jawaban pamungkas kita kalau nggak tahu ya tanya ustadznya baik, itu selalu. Tapi kita gitu-gitu aja. Padahal Pak, Masya Allah, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi." Itu kitab enggak ada keraguannya, Pak. Kadang-kadang kita kalau mencari literatur atau mencari referensi yang ada di orang-orang barat, kita akan mengatakan Anda nggak percaya itu. Kenapa? Kadang-kadang ada dustanya. Makanya Anda nggak percaya itu karena ada kesalahannya. Tapi Quran Al-Karim jangankan kesalahan, keraguan pun nggak ada. Dzalikal kitab, ini Alkitab, Al-Quran Al-Karim, la raiba fi, nggak ada keraguan sedikit pun. Jangankan kesalahan, keraguan pun nggak ada. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu petunjuk khusus untuk orang bertakwa. Orang tak bertakwa Allah jauhi dari Quran. Percaya sama mana? Kalau kita bukan orang bertakwa, Allah jauhi. Makanya berusaha jadi orangnya apa? Bertakwa, karena Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, antum kalau ada beberapa hal yang antum tidak ketahui, coba rujuk ke Al-Quran. Antum mau masalah apa? Masalah peribadatan, Quran ada. Masalah buang hajat, di Quran ada. Masalah berwudu, Quran ada. Masalah sholat, Quran juga apa? Ada. Masalah nikah, Quran ada. Masalah talak, Quran ada. Masalah anak yatim, Quran ada. Tetangga, Quran ada. Masalah apa lagi? Hatta masalah hutang yang paling lengkap pun Quran udah menjelaskan. Makanya Masya Allah Tukar Rahman, gimana mungkin kita ini nggak mencari sumber ilmu di situ? Ada satu hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Quran itu Pak bukan cuman sekedar mempelajari baca, Iqra, itu iya termasuk. Tapi juga termasuk mempelajari isi apa? Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Makanya majelis yang paling utama majelis apa? Tafsir. Tapi kadang-kadang majelis tafsir inilah yang paling dijauhi. Apa istilahnya orang tuh, aduh, apa, bosan. Padahal tafsir
itu majelis yang paling utama. Kenapa? Sebaik-baik kalian adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Naam, sahih. Dan kita perlu tahu Pak, Masya Allah, kalau antum mau membantah semisal orang-orang memiliki akidah-akidah sesat, Jahmiyahnya tadi, Mu'tazilahnya, Rafidhahnya dan sebagainya, Khawarijnya, antum cukupkan saya sama Al-Quran sama hadis, cukup kafir. Bantahan itu semua ada di situ. Antum mau bantah apa? Buka Quran, buka hadis, pasti ada. Bantahan Jahmiyah ada, Khawarij ada. Bahkan hatta Khawarij yang dia itu berdalil dengan dalil Quran, bantahannya juga dalam Al-Quran. Antum kira Khawarij nggak pakai dalil? Pakai, Pak. Antum kira Sufi nggak pakai dalil? Pakai. Makanya banyak yang kena syubhat apa? Sufi. Pakai dalil mereka. Bantahannya dalil juga. Makanya Masya Allah, maksud anda itu pelajarilah Quran Al-Karim, pelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ana yakin aman itu. Kalau kita kayaknya udah terlalu tua memang Pak sebenarnya antum kalau udah mau masuk khusus ya. Tapi makanya Masya Allah, ana tuh kenikmatan yang paling ana syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan ana bisa mempelajari Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu adalah rasa syukur yang paling besar dari ana kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah kenalkan ana dengan isi Al-Quran Karim. Wallahi ni'mah azim, nikmat besar bagi ana. Wallahi al-azim. Ana kalau nggak ngerti Quran Pak, habis ana. Apa yang ana mau bisa cari Pak? Dunia nggak dapat, akhirat pun tak tahu. Dan juga ana bisa kenal dengan hadis-hadis Nabi kita SAW, tuh kenikmatan yang paling besar Pak. Sampai sekarang Pak, jangan dikira kita tuh ustadz asatidzah tuh nggak belajar, nggak murojaah. Murojaah. Quran itu dimurajaah, Quran dimurajaah, Quran dimurajaah, hadis dimurajaah. Hadis-hadis itu Pak, kalau nggak dimurajaah hilang. Apa ya, lupa no. Ada satu hadis. Kadang-kadang kita kayak gitu. Sebentar, anak agak lupa nih hadisnya. Mikir sebentar. Kadang-kadang kayak gitu. Makanya penting yang murojaah. Kalau nggak murojaah maka apa? Habislah kita. Jadi ala kulli sini hadis adalah sumber ilmu yang memang harus kita ketahui. Ya, karena datangnya dari Nabi kita SAW. Ada satu ucapan Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Hadis-hadis aku. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian enggak akan menyimpang selama kalian berpegang dengan keduanya. Kalian enggak akan jatuh selama kalian berpegang dengan duanya. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran Karim. Yang kedua apa? Wa sunnati, sunnahku. Makanya Pak, kalau seandainya majelis kita bukan majelisnya qala Allah sama qala Rasul atau kitab Allah wa sunnati, ya habis kita Pak, jatuh. Tapi selama itu yang dibahas, pegang erat. Sebaik mungkin pegang sebaik-baiknya. Itu yang perlu kita ketahui di dalam agama Islam. Jadi ala kulli sini di nas yang disebutkan oleh Ibnu Umar, kita mengetahui bahwasanya sumber ilmu itu ada tiga. Pertama Al-Quran, kemudian hadis, yang ketiga apa? La adri atau Allahu a'lam biswab. Ada satu pertanyaan. Dulu para sahabat ketika ditanya tentang sebuah hal, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Boleh nggak kita mengucapkan itu saat ini? Mana fulan? Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal dan Rasul tidak mengetahui hal gaib kecuali Allah beritahu. Apa hadisnya? Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, dan tidaklah kami ini memberitahukan kabar tentang hal gaib illa manirtada min rasulin, kecuali yang Allah ridhoi. Berupa siapa? Rasul yang Allah ridhoi. Tapi kalau seandainya Allah tak ridhoi, Allah nggak akan kasih tahu. Ana ambil contoh, kalaulah seandainya Nabi SAW tahu hal gaib, nggak mungkin Nabi akan terus berangkat perang apa? Uhud. Karena di perang Uhud Nabi apa? Meninggal. Padahal Nabi udah dikasih kabar sedikit tentang masalah mimpi. Nabi dikasih sedikit isyarat kepada Allah, tapi nggak secara gamblang.
kalah maksudnya. Mimpi itu jadi ala kulal di sini Nabi SAW melihat pedang itu patah, itu kondisi. Itu ngasih isyarat Allah SWT. Takwilnya apa? Takwil mimpi yang disebut oleh Nabi kita SAW, aku kayaknya harus kita ini berlindung ke dalam benteng. Maksudnya benteng Madinah. Tapi para sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, kami di perang Badar dulu nggak ikut perang Badar ya Rasulullah. Jangan cegat kami dari kebaikan ini. Ayo kita keluar. Karena yang perang Badar dijamin masuk surga. Karena gini, masya Allah, perang Badar itu bukan jihad yang Nabi serukan jihad, tapi yang mau ikut ayo, yang enggak usah. Jadi berangkatlah beberapa sahabat yang mau berangkat, yang lain nggak tahu kalau itu ternyata pahalanya besar. Ini perang Badar awalnya, perang berkecamuk 300 lawan berapa? 900, menang kaum muslimin. Sampai masya Allah kata Nabi, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, malu ma syi'tum, kepada ahlu Badar semuanya, masya Allah. Beramallah kalian sesuka-suka kalian, perbuatlah apa yang kalian suka, terserah. Faqad ghafartu lakum, aku udah ampunkan semua dosa kalian. Kalian maksiat aku ampunkan, terserah kalian, masya Allah. Tapi nggak ada yang maksiat habis itu. Kalau kita kalau ini enggak ada sama sekali, enggak mereka Badar. Nah, ini orang-orang yang ikut perang Badar itu bukan panggilan untuk memang memaksakan untuk berjihad. Akhirnya ketika perang Uhud merasa rugilah orang-orang nggak ikut apa perang Badar. Barulah mengatakan, ya Rasulullah, ayolah berangkat, kami nggak ikut perang Badar. Kita saat ini mau berangkat berjihad. Nabi mengatakan, saya mentakwilkan mimpi saya, kayaknya memang kita harus berlindung ke benteng Madinah. Enggak, berarti Nabi nggak tahu hal gaib. Sahabatnya lagi nganjurkan, akhirnya apa? Nabi masuk ke dalam rumahnya, dipakaikan baju besinya, bawa tombaknya, bawa tamengnya, keluar. Pas udah keluar, apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah, masuk lagi ke rumah, kita nggak usah perang, kami nggak mau membebankan engkau. Apa kata Nabi SAW? Maka nalin Nabi, nggak layak bagi seorang Nabi ketika dia sudah memakaikan baju besinya untuk berperang dan dia nggak jadi berperang, nggak layak. Diteruskan, rupanya apa? Kalah. Berarti Nabi tidak tahu hal gaib. Sampai tombak itu, Pak, maksud tombak itu masuk dari mulut Nabi SAW, bukan anak panah. Yang antum gambarkan apa? Anak panah? Bukan, tombak. Antum tahu tombak kan? Tombak itu besar, Pak, masuk sampai patah gigi geram Nabi SAW. Yang nyabutnya siapa? Tolha ibn Ubaidillah yang dijamin Rasulullah masuk surga. Tolha ini tahu kalau nyabut pakai tangan, sakit lah. Dicabut pakai apa? Gigi. Dicabut sama Tolha ibn Ubaidillah untuk menghormati Nabi SAW. Saking sakit itu pasti. Kalau Tolha pakai gigi, ketika cabutnya sakit, berarti Nabi juga sakit. Tapi kalau pakai tangan, mana sakit? Dicabutkan ya, jangan gitu. Tapi kalau udah pakai gigi, kerasa sakit, Tolha pelan-pelan. Sampai akhirnya giginya siapa? Tolha patah. Apa kata Abu Bakar? Uhud di Tolha. Harinya Uhud miliknya siapa? Tolha ibn Ubaidillah. Makanya Pak, kalau Nabi SAW tahu hal gaib, ya pasti Nabi nggak akan jadi apa? Berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli sini yang perlu kita ketahui, ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu cuma diucapkan untuk para sahabat. Kalau kita nggak boleh, mana abi antum, Allah wa rasuluhu a'lam. Oh, Rasul nggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihan maaf. Insyaallah kita masuk berikutnya pada mau'izahnya Anas ibn Malik insyaallah. Anas bin Malik, kalau ada pertanyaan silahkan Pak, tafadhal. Anas ibn Malik. Tafadhal Pak, silahkan. Kalau nggak ada kita tutup.
kurang lebihnya ana mohon maaf. Bismillah. Insyaallah ini nasihatnya Anas bin Malik itu besar Pak, nasihat Anas bin Malik. Insyaallah nasihat pertama itu insyaallah nasihat besar tentang masalah wanita. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nasihat yang agung, dan itu nasihat dari Anas bin Malik. Tapi yang dapat Anda sampaikan kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanallah.